Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atha rasulan minhum yatlu alaihim wa in kanu min syahada la ilaha illallah Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lanjut dengan mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar bagi kita, insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita, menginginkan kita untuk selamat dunia akhirat sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Mudah-mudahan kita pun punya niat seperti itu, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal sahabat, kita sering dengar atau membaca sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 124.000. Mungkin tidak sampai 100 orang kita pernah baca sejarahnya. Salah satunya adalah Khatib bin Abu Balta'ah. Ya. Beliau adalah ahlu Badar. Ahli Badar artinya ikut perang pertama, perang Badar. Karena sahabat itu dijamin semuanya masuk surga. Tapi Khatib ini pernah khilaf. Hampir-hampir Umar mau memenggalnya. Ya. Ini bisa kita dapati di tafsir Ibnu Katsir ketika turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Mumtahanah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa batiga amardati tusirrun ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Nah, ini ayat turun karena gara-gara sahabat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat
bermusyawarah, ingin menyerang kota Makkah, masih di Madinah waktu itu. Sahabat ini juga mendengar, tapi dia merasa bahwa dia masih punya keluarga di Makkah. Dia punya keluarga di Makkah yang termasuk anak istrinya tidak ikut hijrah. Ya, karena rasa kasih sayang kepada keluarganya, ingin berkirim surat supaya memberitahu bahwa itu diserang Mekah. Dia bersiap-siap. Akhirnya berkirimlah surat lewat seorang wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasulullah bahwa ada itu yang ingin membocorkan. Maka Ali bin Abi Thalib dipanggil. Kejar itu perempuan, sekarang ada di kebun korma itu. Akhirnya dikejar dengan 2 orang sahabat, didapatilah perempuan itu, ditangkap, digeledah, ternyata tidak ada. Tapi kata Ali, tidak mungkin Nabi berbohong. Akhirnya digeledah, akhirnya ditanya, kalau kamu tidak mengeluarkan surat itu, saya telanjang kamu. Akhirnya keluarlah, dibawalah surat, dikeluarkanlah surat itu dibawa kepada Nabi dan dibuka, ternyata yang mengirim surat adalah Hatib bin Abu Tal'ah. Ya, Abu Balto'ah. Ditanya, kenapa sehingga kamu begini? Ya, dialog biasalah. Kenapa sehingga tegamu itu, kata, kalau bahasa kita, kenapa bisa kamu membocorkan ini rahasia perang ini? Akhirnya dia beralasan bahwa itu tadi saya pegang, ada keluarganya di sana. Nabi terima. Umar sudah ingin membunuhnya. Ini pengkhianat ya Rasulullah, kita bunuh. Berikan kepada saya, nanti saya penggal ini orang. Nabi jangan. Dia ahli Badar. Akhirnya tidak jadi. Karena ahli Badar itu diampuni semua dosanya, masuk surga. Sudah diampuni semua dosanya. Ya. Kalau ada kekeliruan bisa di Nabi maafkan. Nah, itulah. Inilah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan perlunya wala dan bara, loyalitas dan berlepas diri, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala tentang syahadat kita. Kita berloyalitas kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyuruh kita bahwa kalau sudah Islam tidak boleh lagi sudah bersyahadat, tidak boleh lagi berhubungan, berbaik-baikan, ingin kerjasama, merusak Islam. Al-wala, atau kesetiaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kesetiaan itu bisa menjadi termasuk ketaatan, pendekatan, dan mahabbah. Itulah wala. Jangan dibalik kita wala kepada musuh, bara kepada teman, kepada saudara. Al-bara artinya berlepas diri atau mengkufuri yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atau kita menjadikannya musuh. Kalau musuh, jangan dijadikan kawan. Al-mufassalah, pemisahan. Dan al-bugdu, kebencian. Kita harus benci. Yang dibenci Allah, kita juga benci. Jangan malah kita mencintainya. Yeah. Al-hadam, memerangi. Iya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha itu penolakan kepada semua Tuhan. Kita al-bara di situ. Illallah, kecuali Allah. Loyalitas kepada Allah, karena tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, kita tidak mengenal lagi sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala yang namanya Tuhan-Tuhan lain yang kita takuti, yang kita selalu berharap kepada, tidak ada lain kecuali hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah la ilaha, al-bara, berlepas diri dari itu. Kita tidak mungkin lagi, ketika kita sudah ucapkan, kita tidak mungkin lagi menjadikan Tuhan-Tuhan yang anggap orang Tuhan, yang memberi ada kekuatan, selalu kita berharap kepadanya, yang biasanya memberikan penyakit, kita minta kesembuhan kepadanya. Tidak ada lagi ketika kita sudah ucapkan la ilaha illallah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, al-wala. Jadi tidak ada apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, karena loyalitas kita, kesetiaan kita kerjakan, suka atau tidak suka. Kalau berasal dari agama perintah, berasal dari Allah, berasal nabi-nabi, suka atau tidak suka, al-wala harus ada. Iya. Kesetiaan, loyalitas. Kita tidak suka salat masa 5 kali sehari, sementara kita bekerja setiap hari, datang waktu. Karena ini perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan. Perintah berzakat. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, suka tidak suka kerjakan. Iya. Perintah berjihad. Suka tidak suka kerjakan. Yang penting tidak ada uzur, maka loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan, kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu ujiannya ketika kita tidak suka. Taat itu ujiannya dikerja, bukti kesetiaan kita ketika perbuatan itu, perintah itu kita tidak suka. Baru dikatakan taat. Nakko di lori mo na di Jawa belum namanya taat itu, nakko di lori di Jamai. Sebagaimana anak kita disuruh meli fishing, mapelas soy, tengas soy, mabela tofa. Karena taatnya kepada ibunya, dia pergi, walaupun dia tidak suka. Ada yang dia suka, kalau suruh membeli bepa, maka wekmu, jangan karena dia suka, mudah saja. Tapi coba yang dia tidak suka, disuruh dilihat bahwa dia mencintai kita ketika ketika itu tidak disukai. Ya.
Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun kita berlepas diri kepada yang tidak disukai Allah Subhanahu, kita dilarang. Larangan Allah Subhanahu wa taala berbuat maksiat. Sebenarnya kita suka, tapi Allah larang, maka kita tinggalkan. Itu berlepas diri. Saya ini tidak boleh saya tidak bisa kerjakan karena ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita suka minuman keras. Allah larang, maka kita tinggalkan. Kesukaan itu kita hilangkan, kita tinggalkan. Karena kita mengikuti larangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu tidak boleh kerja. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Begitupun terhadap kita dilarang. Ini sudah ayat yang pertama tadi sudah antar Muslim dengan orang kafir ini. Kita tidak boleh mengikutinya. Iya. Bukan berarti semuanya tidak boleh, kecuali dia tidak musuh itu tidak orang kafir itu tidak memusuhi kita. Iya. Kalau dia tidak memusuhi kita, iya, ada juga di ayatnya, di ayat sambung ayat tersebut tadi bahwa kita tidak boleh berteman dengan mereka. Yang penting tidak mengeluarkan kita dari agama, mengusir kita dari kampung. Sekarang ini lihat maki, kalau kita tidak berjuang untuk agama kita, lama-lama kita diusir dari negara kita ini. Kalau kita tidak berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, diusir tongki. Iya, usir tongki nanti orang ini kalau dikuasai supaya orang kafir, nagere kimatu. Kalau kita tidak berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, usir ki. Iya. Bagaimana di negara-negara yang dikuasai oleh orang kafir, kita disiksa. Ya, kita disiksa. Tapi kalau umat Islam yang berkuasa, tidak ada itu. Tidak ada umat Islam yang menganiaya orang kafir. Cuma beritanya gitu selalu dikatakan bahwa Islam itu keras, teroris. Iya. Tidak ada bukti bahwa negara Islam menganiaya non-Islam. Tidak ada. Kita ini mayoritas kayak ditindas. Coba. Nah, di negara lain kalau kita bukan lagi mayoritas, kita ditindas. Kita lagi mayoritas ini karena kita kekalahan politik, yang berkuasa betul Islam. Tapi apa yang dia perjuangkan, programnya bukan Islam, nakalaki. Kita seakan-akan bukan di negara Islam, padahal kita mayoritas. Kenapa itu? Tidak ada loyalitasnya kepada Islam. Dek nak pikir selang umumnya umat Islam, berpikir ikut programnya orang kafir. Sehingga apalagi karena otaknya pikirannya hanya dunia, kena waham. Iya. Dia kena sifat wahun. Yang mana wahun itu menurut Rasulullah? Ya. Takut mati, cinta dunia, dan hubbu dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu yang menggerogoti umat Islam sekarang. Sehingga mengikuti program-programnya kafir. Sehingga kita begini. Banyak yang membuat kita tidak bisa bergerak. Iya. Tidak tahulah ini program apalah, sehingga kita sekarang di jarak-jarak.
salat saja susah, berjamaah di jarak. Mudah-mudahan itu bukan programnya umat Islam. Ya barangkali itu saja tentang wala dan bara. Bagaimana berpikirnya kita loyal kepada agama kita, kepada Allah, kepada Rasul dan berlepas diri kepada yang bukan Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.